Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Tekanan aksial, tekanan sirkumferensial, karena beban mati ini ada yang karena shell, karena attachment-nya, ya. Kemudian kompresifnya disebabkan oleh tekanan angin, ya, wind, dan tekanan seismik, ya. Tekanan sirkumferensial dan tekanan aksialnya, stres aksial dan stres sirkumferensial ini standar ya, persamaannya seperti tangki kemarin. Jadi FAP itu adalah P kali D dibagi dengan 4TS dikurangi C. Kemudian sirkumferensial ya, yang arahnya tegak dengan sumbu tegak bagian selera atau ke arah jari-jari ya, jari-jari, itu adalah P kali D dibagi dengan 2 kali TS minus C, karena separuhnya ya, tekanannya tadi kan separuhnya. Karena beban mati itu disebabkan oleh berat sel dan isolasinya, berat selnya sendiri. Jadi materialnya apa itu kan nanti akan mempengaruhi ketebalannya, kemudian juga isolasinya. Kemudian berat liquid ya, berapa berat liquidnya juga akan menambah, berat pipa dan isolasinya ya. Sehingga selain berat mati ada beberapa juga berat attachmentnya ya, attachmentnya kelengkapannya ada tutup atas, platform, tangga atau ladder, tray dan penyangganya. Jadi tray kan juga ada penyangganya juga. Nah itu beban juga bagi selnya. Stres karena beban mati ya, itu dihitung stres ini karena luas permukaan sel ya, vessel tinggi. Stres karena beban sel dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini persamaannya FDSX ya, itu adalah X kali rho S dibagi dengan 144. Nah, untuk rho X-nya biasanya untuk baja gitu-gitu yang 490 pound per feet kubik. Nah, atau kadang-kadang disederhanakan ya, jadi FDSX itu adalah 3,4 kali PSI, tekanan dalamnya ya, dia langsung diambil 3,4 kali PSI. Isolasi ini persamaannya ya, FDIS ya, isolasi sel, X kali TIS kali rho IS dibagi dengan TS dikurangi C dikali 144 ya. Kemudian karena attachment, nah ini agak karena tutup atas misalkan ya, berat tutup atas W PD kali T kali rho sel, kemudian D-nya ada persamaannya. Kemudian ada SF-nya itu ya, kalau ada D blanco, kemudian ada maka FD tutup, nah FD tutup X itu adalah W kali D tutup dibagi dengan AS kali 144. Nah ini ada beberapa persamaan juga dibutuhkan ya, misalkan untuk D blanco itu D-nya diketahui ya, SF. Nah SF itu strike flank ya, itu ada berapa, kemudian ICR inside corner radius ya, itu dilihat di tabel ya, ada tabel. Kalau di Brownell N-nya halaman 89, tapi kalau umpamanya internet juga banyak ya, SF-nya mau diambil berapa, strike length-nya ada standarnya yang bisa dipakai standarnya. Kemudian stres karena berat platform ya, FD platform kali X ya, langsung saja ya, W kali D berat platform dibagi dengan AS kali 144. Biasanya secara cutnya itu adalah 35 pound per feet kuadrat ya, tinggal feetnya kuadratnya berapa. Kemudian luasannya ya berapa, nanti dikalikan luasnya. Kemudian stres karena berat tangga sama ini, kalau yang pakai kurungan pakainya adalah 25 pound per feet ini ya, yang biasa kita gunakan. Kemudian kalau tanpa hanya ladder saja tidak pakai kurungan ya, itu adalah 15 pound per feet. Jadi kalau tangga itu kadang-kadang kalau mau lebih aman mesti pakai yang kurungannya, tutupnya gitu ya. Tapi tidak pakai ya berarti lebih ringan tentunya. Jadi pakainya 25 pound per feet tergantung tingginya ya, panjang tangga.
dan kalau tidak pakai kurungan tadi 15 pound per feet. Stres karena berat pipa dan isolasi pipa, ya ini standar ya, sama untuk yang pipa W kali D pipa kali X dibagi dengan AS 144 ya. Kemudian isolasinya kurang lebih sama persamaannya, tinggal beratnya isolasi tadi berapa. Kemudian kalau berat tray, ya traynya dihitung juga. Berat tray termasuk liquid dan penyangganya. Nah, umumnya diambil yang ini 25 pound per feet kuadrat. Kemudian ini kalau luasannya ya di AS-nya itu dihitung dengan persamaan ini. T jarak antar tray ya. Nanti bisa kita lihat contohnya. Nah, kemudian totalnya berat beban mati itu adalah FDX ya, FDX karena shell, FDS X yaitu karena sel, FDIS ya, S karena isolasi sel, FD attach ya, attachmentnya apa saja tadi ada macam-macam juga kan. Kemudian karena D tray ya, karena tray beban tray ya, FD tray X. Nah, totalnya itu yang menjadi berat beban mati. Kemudian ada stres karena angin. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau di luar itu karena angin ya, sehingga perlu diameter efektif ya, diameter efektif itu diameter yang sesungguhnya ya. Jadi karena ada tangga, karena ada pipa, nah itu diameternya ya terhadap angin itu menjadi diameter efektifnya terhadap angin menjadi berbeda ya, bukan diameter selnya saja. Nah, ini FPX persamaannya kurang lebih seperti ini, ada diameter efektifnya ya. Jadi kalau ada diameter, nah ini gambarannya, jadi yang dihadapkan oleh ditemui oleh angin ya, itu ada diameter efektifnya. Diameter efektif sangat dipengaruhi oleh peletakan pipa dan attachmentnya ya, terutama tangga dan pipa-pipanya ya, itu diletakkan di mana itu akan mempengaruhi diameter efektif ya. Sehingga untuk mendapatkan diameter efektif yang terkecil, maka peletakan pipa harus sedemikian rupa untuk menghadapi tekanan angin dari berbagai arah atau yang dominan. Jadi kalau kita lihat dulu arah angin itu yang dominan mana, berarti kita meletakkannya, kita bikin dia efektifnya sekecil mungkin ya. Tidak dibikin, jadi kalau ini sel kemudian kita jejer gitu ya, kan jadi lebar. Nah, efektifnya jadi besar. Tapi kalau satu di belakang, sudutnya sekitar 90 antara tangga dengan pipa, nah itu akan mengurangi diameter efektif. Ya, termasuk isolasinya ya, nanti harus diperhitungkan juga. Nah, seperti ini, yang A ya, ladder, jadi hubungannya tangga itu 90 derajat terhadap pipa ya, sehingga diameter efektifnya menjadi lebih kecil ya. Baik yang ketika dari arah sini ya, dari arah ini misalkan ada yang diameter efektifnya sebenarnya ini ya, ini diameter bejananya selnya, ini diameter pipa ya, sementara ini tangga. Kemudian kalau yang 90 derajat, nah ini akan menjadi lebar ya diameter efektifnya. Tapi kalau arah angin dominan dari sini ya, tentu diameter efektifnya menjadi kecil, menjadi sangat kecil juga. Jadi memang harus diperhatikan arah anginnya juga. Jadi ini kalau ini 180 derajat ya, antara tangga, ini tangga dengan dengan pipa gas misalkan ya, tergantung susunannya. Diameter efektif untuk macam peletakan A dan B, nah ini beda-beda. Jadi kalau peletakan efektif 1 itu diameter pipa ditambah 2 kali tebal isolasi pipa ya. Jadi diameter pipa ditambah 2 kali isolasi pipa ditambah 2 kali tebal isolasi
isolasi kolom ditambah diameter kolom ya. Jadi yang A tadi itu adalah diameter pipa ini, diameter pipa, kemudian ditambah 2 kali diameter isolasi, kemudian 2 meter 2 kali isolasi pipa, kemudian untuk diameter pipanya sendiri ya. Jadi diameter pipa, diameter kolom, tambah masing-masing ada isolasinya ya. Jadi karena dia kalau ini dari bawah ya, kalau dari gambar tadi. Nah, kalau untuk yang diameter yang B tadi, kalau susunnya seperti B, itu adalah diameter tangga ya. Diameter tangga, kemudian ditambah ini ada diameter tangga di sini ya. Diameter tangga tambah 2 kali isolasi kolom, ditambah diameter kolom, ditambah diameter pipa, ditambah 2 kali isolasi pipa ya. Jadi ada ini sama sebenarnya, cuma tambahnya di diameter tangga. Break. Untuk mendesain tekanan angin ya, kita sebut PW, tekanan angin itu dilakukan dengan memperhatikan angin setempat dan faktor bentuk yang disebabkan adanya pipa dan attachment pada vessel tinggi tersebut. Karena tangga misalkan, atau karena juga pipa pipa tambahan luar ya, itu akan menghitung diameter efektifnya. Nah, cara menghitungnya untuk PW itu adalah kita ambil di PW setempat, jadi berapa kecepatan laju alirnya. Kemudian kita lihat pada ketinggiannya, ya, jadi karena PW setempat itu tergantung pada PW-nya tergantung pada ketinggian, maka nilainya akan jauh jelas lebih tinggi. Kemudian karena faktor bentuk, itu biasanya kita bisa kalikan 0,65 sampai dengan 0,85 turun. Nah, begitu juga PW setempatnya, karena faktor bentuk itu kita kalikan 0,5 sampai 0,85, maka kita ambil PW desainnya berapa ya, nilai desainnya. Nah, ini tabelnya. Jadi dari ketinggian ini PW setempatnya berapa, 20-25 pound per feet kuadrat dan seterusnya. Pada ini kalau pada 0, ketinggian 0. Kemudian tingginya menara ini kalau kurang dari 30 berarti ya sekitar 15, ini 20 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan 150, oh berarti di sini kalau ketinggian kalau tekanan angin setempat 25 berarti sekarang menjadi 40 ya. Itu seterusnya. Kemudian yang terakhir karena gempa atau seismik ya, jadi kita mengambil pusat beban itu kira-kira 2/3 dari ketinggian total dihitung dari bawah ya, 2/3 dari bawah. Nah, itu adalah beban pusat beban trianguler. Jadi nanti menara itu ibaratnya akan bergoyang kiri ke kanan gitu. Nah, pusat terutama adalah sekitar 2/3 dari H. Nah, bisa kita hitung Fxx-nya adalah tergantung dari bending moment MSX, bending momentnya, kemudian ini dan seterusnya ya persamaannya. Nah, bending momentnya ini ada beberapa ada persamaannya, dan C itu adalah koefisien seismik ya. Kemudian ini periode vibrasi. Jadi koefisien seismiknya tergantung dari periode vibrasi. Periode vibrasinya bisa dihitung ya, kemudian nanti tergantung pada zonanya juga. Nanti masuk ke tabel ini, nilai C-nya periode vibrasinya berapa, antara 0,4 1 ya, kurang dari 0,4 atau lebih dari 1. Kemudian nanti masuk ke zona gempa berapa, 1, 2, dan 3 ya, maka bisa kita hitung berapa koefisien seismiknya, maka bisa masuk ke persamaan ini, bisa menghitung bending moment dan bisa menghitung Fxx ya.